Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Good Momies, Evi nih. Hari ini saya mau merangkum 7 kesalahan yang sering dilakukan ibu baru. Wow. Saya ini masih terhitung ibu baru. Anak juga baru 1 dan masih 2 tahun. Jadi tentu saja saya juga melakukan kesalahan-kesalahan ini. Dan video ini tidak ditujukan untuk menjudge siapapun, menjudge Good Momies atau siapapun. No, ini video untuk senang-senang aja supaya kita mesem-mesem bareng, karena kalau Good Momies juga ternyata melakukan kesalahan yang sama. Nomor 1, gampang panik. Aduh, ini iya nggak sih? Semuanya nggak sih? Sebagai ibu baru, kita ini kan belum ngeh mana yang normal, mana yang memang harus bikin kita panik. Nah, tapi kebanyakan ibu itu standarnya adalah panik aja duluan udah. Apapun yang terjadi panik aja gitu. Anak pupnya terlalu sering, panik. Anak pupnya terlalu jarang, panik. Bahkan bayi nangis aja pun kita bisa panik. Bukan berarti kita kalau bayi nangis kita cuekin ya, tetap kita cep-cepin, tetap kita gendong, tetap kita sayang-sayang, tetap kita lihat dia butuh apa gitu kan. Cuma bedanya adalah rasa paniknya itu loh, nggak usah langsung mikir jauh kemana-mana, mikir asinya nggak cukup, mikir anaknya kolik, mikir anaknya kurang ini, kurang itu, kemana, pokoknya nggak usah sedeg-degan itu gitu. Kesalahan kedua yang sering dilakukan ibu baru adalah membeli terlalu banyak. Ya gimana ya, namanya juga dambaan kita, anak yang kita sudah berdoa supaya diberikan keturunan, tiba-tiba beneran dikasih gitu kan. Ya tentu jadi kita semangat banget dong, pengennya yang terbaik semuanya buat anak kita. Jadi belum lahir pun kita udah belanja ini itu, beli banyak banget kan. Entah itu baju, entah itu perlengkapan bayi, entah itu mainan bayi, macem-macem deh. Tapi seringnya kita beli kebanyakan. Misalnya kalau saya dulu tuh nggak ngerti gitu, kalau beli baju tuh langsung yang 3-6 bulan aja ukurannya. Ya belilah saya baju yang newborn dulu, belinya banyak lagi kan. Nah padahal anak newborn itu paling juga sebulan atau 2 bulan langsung gak muat lagi. Soalnya kan perkembangan mereka emang pesat banget pas baru lahir itu kan. Padahal nggak apa-apa anak bayi itu pakai baju kebesaran, toh juga dibedong, macem-macem gitu kan. Terus mainan juga gitu. Ternyata bayi nggak butuh-butuh banget mainan ya. Mereka lebih suka main sama kita gitu. Kita jadi mainan dia, jari jemari kita, main sama dia, dan lain-lain. Yang nomor ketiga adalah percaya sesuatu dari sumber yang meragukan. Oh my god, parenting advice, cara merawat bayi itu bertebaran di mana-mana ya kan. Nah, tapi kadang itu gimana ya? Apa yang disampaikan orang-orang di internet belum tentu bisa kita terapkan kan. Apa yang cocok buat mereka belum tentu cocok buat kita. Saya punya pengalaman tentang ini. Oh my god. Jadi gini. Dulu waktu Zack mau MPASI, waktu dia hampir 6 bulan, saya rajin kan tuh baca-bacain blog, cari-cari informasi tentang MPASI lah ya. Dan yang banyak ketemu adalah menyarankan untuk MPASI menu tunggal saat pertama baru MPASI. Jadi kayak buah-buahan aja, misalnya mangga aja atau apel aja kayak gitu kan. Atau sayur-sayuran juga kayak gitu kan. Dan kebanyakan yang menu tunggal itu semuanya yang aman dari alergi, yaitu sayur mayur atau buah-buahan. Lalu saya lakukan lah ya, 2 minggu berjalan, dari Zack yang tadinya chubby banget, terus kelihatan gitu mengurus. Terus saya jadi loading kan, kok anak saya makin kurus, ini kenapa? Bertanyalah saya pada teman yang anaknya udah 2 dan kebetulan dia ahli gizi kan. Dikasih tahu pelan-pelan sama dia, ternyata Zack makannya kurang. Terus saya tuh kayak pengen nabok diri sendiri, tau nggak? Kan saya juga dulu kan ngambil mata kuliah gizi juga gitu, dan saya kan dulu pernah diet. Nah pas saya diet, saya makannya apa sih? Buah sama sayur kan. Jadi kenapa heran kalau Zack dikasih buah sama sayur doang terus dia mengurus? Penyesalan. Jadi ya itu sih, apapun yang kita dapat dari informasi dari internet atau yang dari kita baca, kita cek lagi para ahli bilangnya gimana, entah itu dokter, entah itu ahli tumbuh kembang atau apapun yang sesuai, ngomongnya gimana, kita bisa cari jurnalnya. Kemudian yang kedua, kita bisa tanya sama ibu yang lebih berpengalaman, menurut mereka gimana, bener atau enggak.
Lalu yang ketiga, kita tanya sama diri sendiri, ini applicable atau enggak, ini sesuai apa enggak untuk kita dan anak kita. Kemudian nomor 4 adalah punya ekspektasi yang terlalu tinggi pada diri sendiri. Jadi pada saat hamil itu ya, mikirnya oke, habis ini anak bayi lahir, saya akan buka bisnis online, saya akan tetap rapi jali, cantik, langsing, dan selalu tersenyum untuk suami. Kemudian kita juga mikirnya rumah bakal rapi, kinclong seperti biasanya, nggak ada itu yang namanya piring kotor, numpuk-numpuk. Plus itu semua sambil merawat bayi kita. Intinya kita pengen jadi spesimen ibu yang sempurna. Lalu hadirlah bayi kecil sempurna yang dicintai semua orang itu. Apa yang terjadi? Boro-boro mandi juga susah ya. Makan aja nunggu suami pulang dulu, habis itu gantian dia megang anak baru kita bisa makan ya. Karena gimana? Tiap bayi tidur ya kita pengennya tidur juga, karena kapan lagi pas dia bangun demand-nya nyusu mulu, nenen mulu kan. Aduh capeknya udah, kita juga belum pulih dari ngelahirin ya kan. Habis itu kita juga masih belajar gimana cara menyusui supaya tidak sesakit itu. Pokoknya macem-macem deh ujiannya ibu baru tuh ya. Aduh, ya mendingan nggak usah berharap terlalu tinggi sama diri sendiri. Maksudnya gini, kalau misalnya good mommies bisa melakukan itu, good for you, I salute you, nggak apa-apa, silahkan lakukan. Cuma maksud saya adalah nggak perlu memaksakan diri. Toh nantinya pada saat anak itu sudah mulai tambah besar, tambah mandiri, kita jadi punya lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Banyak teman-teman saya yang sekarang misalnya pada beneran buka jualan online, atau mereka lanjut sekolah S2, atau ada yang buka bakery. Tapi semua itu terjadinya nanti setelah si anak sudah agak besar. Jadi nggak usah memaksakan diri untuk melakukan sebanyak mungkin hal secepat itu gitu. Nomor 5 adalah tidak minta bantuan. Nah ini kesalahan yang oh my god, saya hampir sama sekali tidak melakukannya. Karena apa? Saya tidak punya ekspektasi yang tinggi terhadap diri sendiri. Jadi right away saya langsung minta bantuan. Nah kesalahan tidak meminta bantuan ini biasanya cepat atau lambat akan hilang. Kita akan ngeh kalau minta bantuan itu bukan berarti kita ibu yang buruk kok. Itu artinya kita cuma jadi manusia biasa aja, dan itu oke, nggak apa-apa. Ya bentuknya bisa macam-macam lah, pokoknya kita intinya jangan ragu untuk minta bantuan, apalagi kalau kita ibu baru, ibu lama aja pun masih minta bantuan ya. Nomor 6 adalah iri pada ibu super. Kenapa ibu supernya harus begini? Karena sebenarnya nggak ada ibu yang super gitu. Cuma kalau kita lagi ngeliat-liat sosial media, misalnya kita lagi browsing Instagram, suka deh tuh kita ngelihat ibu-ibu yang kayaknya aduh udah mana cantik, rumahnya rapi, kemudian asinya sampai di stok sampai berfreezer, main mulu sama anaknya, bikin kegiatan sama anaknya banyak banget gitu kan, dan kita merasa iri, kok kita nggak bisa ya kayak gitu. Nah, bila good mommies sedang merasakan hal ini atau pernah merasakan hal ini, izinkan saya mengingatkan good mommies kalau jangan membandingkan kondisi terburuk kita dengan kondisi terbaik mereka. Maksudnya gini, kalau orang posting itu kan nggak mungkin posting kondisi pas dia lagi jelek, toh pasti diatur sedemikian rupa supaya yang kelihatan itu bagus. Kita selalu melihat rumput tetangga itu lebih hijau gitu, melihat kayaknya hidup dia lebih enak. Padahal kalau misalnya beneran ditukar kayak di film Freaky Friday gitu, kita ditukar hidupnya sama hidup dia, belum tentu kita bisa menanggung beban hidupnya dia kan, karena yang kita lihat kan enaknya doang, belum ngeliat bebannya. Tapi ya itu wajar, dan itu kayaknya dilakukan semua orang termasuk saya juga. Nah kalau udah kayak gitu biasanya saya menghindari sosial media. Kalau teman saya malah dia sampai harus uninstall dulu. Kata dia kalau misalnya nggak di uninstall dia masih tergoda buat ngeliat. Jadi harus dihilangkan dulu dari handphonenya. Nanti kalau mindsetnya udah benar, mentalnya udah kembali kuat, baru lihat Instagram lagi. Karena kan sosial media nggak sepenuhnya negatif ya, kita bisa juga dapat pelajaran dari situ. Kalau nomor 6 tadi banding-bandingin diri sendiri ke orang lain, nomor 7 ini adalah banding-bandingin anak kita.
bentuknya macam-macam, banyak banget, dan ini umum banget dilakukan. Contoh misalnya lihat anak lain yang 10 bulan udah bisa jalan, anak kita 11 bulan kok belum bisa, iri, bingung, takut anaknya tertinggal, macam-macam mikirnya. Lihat anak lain punya rambut tebal, langsung beli minyak rambut buat anak kita. Kalau misalnya lihat anak lain gemuk, lihat anak kita kok langsing-langsing aja gitu ya, langsung mikir anak kita kurang gizi apa gimana ya. Pokoknya banyak gitu contohnya ya. Tentu saya juga melakukan kesalahan ini, dan kita harus rajin saling mengingatkan kalau anak itu tumbuhnya lain-lain, beda-beda banget proses pertumbuhannya. Lawang kakak adik aja itu bisa beda gitu tumbuh kembangnya, padahal satu pabrik, apalagi anak kita sama anak tetangga ya. Nah itu dia tadi 7 kesalahan yang sering dilakukan ibu baru. Gimana Good Momies? Apa Good Momies juga mau melakukan beberapa kesalahan yang sudah saya sebutkan tadi? Sharing ya di kolom komentar. Tapi ingat ya, kita nggak boleh saling ngejudge, karena kita kan sama-sama manusia, sama-sama masih belajar, dan I wish you all good luck. Semangat! Kita ketemu lagi di video selanjutnya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!